Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, halo guys. Jumpa lagi dengan aku, Daivani Aurelia, yang akan membantu kalian mempelajari tentang hal-hal seputar ilmu pengetahuan sosial. Oke, let's go. Mari kita bahas. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi tentang ekonomi nih. Nah, bab yang akan kita bahas hari ini adalah konsumsi dalam Islam. Nah, sebelum mengetahui tentang konsumsi dalam Islam, kita perlu untuk mengetahui apa sih sebenarnya konsumsi itu. Ketika kalian disebutkan kata konsumsi, apa yang ada di benak kalian tentang konsumsi? Makan, kemudian belanja, apalagi top up diamond bisa, terus beli skin ML itu juga termasuk dalam konsumsi. Nah, tapi sebenarnya konsumsi merupakan suatu kegiatan untuk mengurangi maupun menghabiskan nilai guna dari suatu barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan juga kepuasan. Nah, jadi ketika kalian pergi ke dokter, kemudian potong rambut, internetan, tiktokan, itu juga merupakan konsumsi. Karena ketika kalian tiktokan, yang kalian konsumsi itu apa aja? Yang pertama, baterai handphone. Yang kedua, kuota ataupun biasanya pakai wifi kan. Jadi wifi itu juga termasuk konsumsi. Nah, selain untuk menghabiskan suatu barang ataupun jasa, konsumsi itu juga memiliki pengertian sebagai untuk mengurangi. Nah, mengurangi nilai guna. Nah, ketika kalian tiktokan, nilai guna yang kalian kurangi adalah nilai guna dari handphone kalian. Karena ketika nih kalian beli HP sekarang harga mungkin 4-5 jutaan. Nah, ketika setelah kalian gunain tiktokan, kalian pakai buat Instagram, kalian pakai buat ML. Nah, itu ketika kalian jual harganya pasti berbeda, harganya pasti turun. Nah, kenapa kok bisa turun? Nah, itu karena nilai guna dari HP tersebut sudah berkurang karena kalian konsumsi. Seperti itu ya. Jadi, konsumsi itu bukan berarti kita menghabiskan suatu barang ataupun jasa, tapi juga bisa mengurangi nilai guna dari barang tersebut atau jasa tersebut. Oke, setelah mengetahui tentang konsumsi, kemudian kita sekarang akan membahas nih poinnya nih, yaitu konsumsi di dalam Islam. Nah, konsumsi di dalam Islam itu seperti apa sih? Apa bedanya dengan konsumsi biasa? Oke, mari kita bahas. Sekarang menurut pengertiannya dulu. Jadi, konsumsi menurut perspektif Islam itu memiliki pengertian, yaitu sebuah aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara moderat dan juga bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, konsumsi di dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus kepada pemuasan materi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang bertujuan mencapai keseimbangan hidup antara aspek duniawi dan juga aspek akhirat ataupun aspek ukhrawi. Oke, selanjutnya di dalam agama Islam, konsumsi memiliki 4 prinsip. Yang pertama yaitu halal dan thayyib. Nah, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan bagi umat muslim untuk dikonsumsi ataupun untuk digunakan. Sedangkan thayyib itu dari bahasa Arab yang artinya baik. Jadi, di dalam konsumsi Islam, semua barang maupun jasa itu harus halalan thayyiban. Nah, jadi di dalam Islam itu tidak diperbolehkan kita untuk mengkonsumsi babi, kemudian mengkonsumsi miras. Prinsip yang kedua yaitu tidak berlebihan. Tidak berlebihan di sini maksudnya adalah ketika kalian makan nih, kalian tidak diperbolehkan untuk makan secara berlebihan. Karena prinsipnya ketika kalian makan di dalam Islam itu ada sebuah prinsip, yaitu kita harus makan ketika kita lapar dan harus berhenti sebelum kita merasa terlalu kenyang. Yang ketiga yaitu hindari israf ataupun tabdzir.
Nah, israf ini adalah kata lain dari pemborosan. Kalian tidak boleh nih, walaupun udah punya uang banyak, terus kalian boros, kalian beli-beli hal-hal yang sebenarnya kalian juga nggak butuh-butuh amat. Kemudian ada tabdzir atau penyia-nyiaan. Nah, kalian tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang sia-sia gitu loh, yang nggak ada gunanya. Kemudian yang terpenting di dalam konsumsi Islam yang paling membedakan dengan konsumsi biasanya adalah adanya kegiatan yang dinamakan sedekah dan juga infak. Oke, kenapa sih di dalam Islam ini prinsipnya ada yang namanya berbagi kepada sesama ataupun sedekah dan infak? Hal ini dikarenakan semua harta ataupun semua uang, semua benda yang kita miliki itu bukan mutlak milik kita, melainkan itu semua harus bisa memberi kemanfaatan bagi orang lain, bagi orang-orang yang membutuhkan, tetangga-tetangga kita, kemudian orang-orang yang ada di jalan, di masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari konsumsi. Nah, konsumsi biasa ataupun sering kita sebut dengan konsumsi konvensional itu berbeda tujuannya dengan konsumsi yang ada di agama Islam. Nah, yang membedakan apa aja sih? Yang pertama, di dalam ekonomi konvensional ataupun ekonomi yang ada pada umumnya itu berfokus pada memaksimisasi utilitas individu tanpa mempedulikan etika dan juga dampak sosial. Sedangkan di dalam ekonomi Islam, konsumsi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan syariah dan tujuan hidup, atau sering kita sebut dengan maqasid al-syariah. Konsumsi Islam kita harus turut serta untuk memberikan manfaat bagi sosial, bagi masyarakat di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang membedakan lagi ada di batasan konsumsi. Nah, di dalam konsumsi konvensional itu tidak ada batasan, semua orang bisa berkonsumsi asalkan punya materinya, asalkan punya uangnya, asalkan punya barangnya, itu semua orang boleh melakukan konsumsi. Namun berbeda dengan di Islam. Nah, yang membedakan adalah di dalam ekonomi Islam itu memiliki batasan, yaitu untuk mencegah perilaku boros, konsumsi barang haram, dan juga kita dilarang untuk merusak keseimbangan yang ada di lingkungan sosial kita. Konsumsi konvensional itu kita tidak ada yang namanya larangan untuk berbuat boros. Malahan apabila konsumen bisa menghabiskan uangnya untuk membeli suatu barang, maka produsen itu akan merasa senang. Seperti itu. Itu perbedaan tentang batasan dari konsumsi. Nah, dan yang terakhir yang membedakan antara konsumsi konvensional dengan konsumsi di dalam Islam adalah tentang utilitasnya. Nah, di dalam ekonomi dan juga konsumsi konvensional, utilitas itu berpusat kepada kepuasan individu, sedangkan berbeda nih dengan yang ada pada Islam. Di dalam Islam, utilitas itu diperoleh dari keseimbangan pemenuhan kebutuhan spiritual dan juga kebutuhan duniawi. Nah, jadi harus seimbang nih antara dunia dan juga di akhirat. Jadi nggak boleh nih kita hanya mementingkan kebutuhan dunia aja daripada kebutuhan akhirat. Ngomong-ngomong tentang kepuasan nih, di dalam ekonomi itu ada yang dinamakan hukum Gosen 1. Apa sih itu hukum Gosen 1? Nah, hukum Gosen 1 itu adalah sebuah hukum yang menyatakan bahwasannya marginal utility atau kegunaan tambahan dari konsumsi suatu barang akan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah barang yang dia konsumsi. Nah, sebagai contoh nih, ketika kalian habis lari pagi ataupun habis jogging, habis olahraga, habis nge-gym, kalian merasa capek, lelah, pengen istirahat. Nah, kalian biasanya kan minum nih, entah minum air putih ataupun minum minuman yang mengandung penyegar gitu. Nah, itu ketika kalian minum di gelas pertama, kalian akan merasa sangat lega, kalian akan merasa sangat puas, kalian akan merasa sangat kayak seger banget kan. Nah, tapi kalau kalian minum untuk kedua kalinya,
ketiga kalinya, keempat kalinya, itu rasa puasnya akan berbeda. Rasa puas yang kalian rasakan itu akan menurun. Nah, semakin banyak air yang kalian minum, itu rasa kepuasannya akan semakin menurun. Coba nih, habis kalian olahraga terus kalian langsung minum 5 gelas air putih gitu. Kan kalian ngerasa kayak kebanyakan ya, kayak ngerasa nanti kembung gitu loh. Jadi kepuasannya itu menurun. Nah, itu yang dinamakan hukum Gosen 1. Nah, tetapi di dalam konsumsi Islam, hukum Gosen 1 itu bisa berlaku. Namun ada syarat-syaratnya. Yang pertama, yaitu adanya utilitas spiritual yang sudah disebutkan tadi, yaitu marginal utility itu tidak hanya dinilai dari aspek fisik, tapi juga mencakup aspek spiritual. Contohnya nih, ketika kita bersedekah seperti tadi yang sudah dicontohkan kan, ketika kita bersedekah, materi yang kita punya itu berkurang, tetapi spiritual kita itu meningkat gitu loh. Jadi ketika kita bersedekah, uang kita ini bisa aja kamu punya uang 20.000, lalu kamu buat sedekah 5.000, uangnya berkurang kan? Tapi walaupun materi kita berkurang, uang kita berkurang, tapi spiritual kita itu bertambah, keimanan kita itu akan naik seperti itu. Kemudian yang kedua adalah larangan pemborosan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, di dalam Islam ini benar-benar dilarang yang namanya pemborosan. Konsumsi yang berlebihan, bahkan jika utilitas marginalnya masih positif, itu tetap dilarang karena dapat mengarah kepada perilaku israf. Israf tadi adalah boros. Yang ketiga adalah konsumsi makanan yang halalan thayyiban, yang seperti tadi yang halal dan yang thayyib ataupun halal dan baik. Nah, halal di sini sudah disebutkan tadi adalah makanan ataupun barang yang sudah diperbolehkan untuk umat Islam mengkonsumsinya. Sedangkan thayyib, baik di sini maksudnya adalah ketika kita mengkonsumsi suatu barang itu tidak menimbulkan dampak negatif bagi tubuh kita, bagi lingkungan sekitar kita. Contohnya, ketika ada seseorang yang suka banget nih makan durian. Nah, dia terus-terusan, pertama kali makan durian dia masih boleh. Tapi kalau dia terus-terusan, terus kemudian dia sakit, nah itu tidak boleh. Boleh makan suatu makanan, tapi jangan sampai membuat tubuh kita itu sakit. Karena kalau membuat tubuh kita itu sakit, kesehatan kita menurun, itu nanti jatuhnya menjadi tidak diperbolehkan. Jadi hukum Gosen 1 itu tetap bisa berlaku di dalam konsumsi Islam, tetapi harus dengan adanya aturan-aturan moral dan spiritual yang ketat. Setelah tadi penjelasan tentang konsumsi Islam, apa itu prinsip-prinsip konsumsi, apa itu hukum Gosen 1, nah kalian pasti udah mulai tahu nih apa sih itu konsumsi di dalam perspektif Islam. Nah, oke, terima kasih ya udah menonton video ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian, tidak hanya di dunia maupun juga bisa bermanfaat untuk akhirat kalian. Karena di dalam materi ini kita tidak hanya membahas tentang dunia saja, tapi kita juga membahas tentang akhirat ataupun spiritual kita. Jadi perlu diingat bahwasanya ketika konsumsi kita tidak boleh boros, kita tidak boleh israf, dan juga kita tetap harus bersedekah. Oke, see you in the next video and bye bye.